Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini saya masih membahas materi mengenai metode numerik, khususnya pada solusi sistem persamaan nilai lanjar. Nah, kalau kalian teman-teman dengar mengenai persamaan nilai lanjar, itu saya sudah jelaskan beberapa video mengenai persamaan nilai lanjar. Mungkin yang teman-teman ingin menonton video persamaan nilai lanjar lainnya, silahkan klik di sini. Nah, di sana saya telah menjelaskan ada yang metode secara terbuka dan juga secara tertutup. Nah, saya sudah jelaskan. Kali ini adalah sambungan atau lanjutan dari materi tersebut, yaitu dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita akan mencari solusi dari sistem persamaan khususnya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, teman-teman sekalian, perlu kalian tahu bahwa dalam solusi persamaan nilai lanjar itu bukan hanya metode eliminasi Gauss-Jordan. Ada banyak sekali metode yang dapat kita gunakan untuk mencari permasalahan dari sistem persamaan nilai lanjar. Ada metode eliminasi Gauss, baik itu Gaussnya pivoting atau naif. Ada juga metode matriks balikan. Ada juga metode lelaran dekomposisi LU, ada juga metode lelaran Jacobi, ada juga metode lelaran Gauss-Gisel. Nah, nanti itu akan kita bahas pada video-video selanjutnya, tapi khusus pada video kali ini saya akan bahas yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, secara singkat atau secara sederhana, metode eliminasi Gauss-Jordan itu metode yang nantinya kita akan membuat persamaan, namanya juga persamaan nilai lanjar itu ada beberapa persamaan nanti kita akan buat dia menjadi suatu matriks. Nah, suatu matriks itu akan kita bentuk kalau dalam metode eliminasi Gauss-Jordan itu kita akan bentuk dia menjadi matriks identitas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu matriks identitas itu mungkin saya akan coba coret di sini ya. Misalnya ada suatu matriks misalnya 1, 3, 4, 0, 5, 3 dan ada 2, 1, 1. Nah, matriks yang ordonya 3 atau basis dari itunya itu 3 kali 3 itu kita akan ubah dia nantinya menjadi matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya itu adalah 1. Jadi kita akan buat dia matriksnya menjadi seperti ini. Jadi 100, ini 010 dan 001. Nah, secara sederhana dapat kita katakan bahwa eliminasi Gauss-Jordan itu kita akan membuat persamaan dari nilai lanjar yang awalnya matriksnya seperti ini, kita akan ubah dia menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Itu kita akan sama-sama bahas nantinya di contoh soal. Nah, di sini telah saya sediakan suatu contoh soal. Jadi ada 3 matriksnya. 3 matriks, ada 3 persamaan nilai lanjarnya, yaitu kita akan selesaikan dia dengan persamaan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, mungkin teman-teman bisa pause video ini, bisa teman-teman siapkan kertas, siapkan buku, pena untuk kalian catat dan kita akan belajar bersama-sama di Study with Vino. Oke. Tentunya kita akan membuat dia menjadi persamaan dalam suatu matriks. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kita akan langsung saja ke demonstrasi kita. Kali ini kita akan menggunakan Excel. Karena dia bilangnya cukup berkoma, jadi agar memudahkan kita akan gunakan yang namanya Excel. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam Excel kita. Nah, di sini soalnya telah saya tulis lagi. Jadi ada persamaan yang pertama 3x1. Nah, jadi kita akan mencari masing-masing dari nilai x1, x2, x3. Enaknya dalam eliminasi Gauss-Jordan, kita itu tidak lagi menggunakan teknik mundur atau teknik penyelesaian mundur seperti eliminasi Gauss. Itu kita akan video jelaskan nanti. Nah, itu dia tidak lagi mencari nilainya dimasukkan, disubstitusikan. Ini karena kita akan langsung dapat nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan nilainya X3-nya berapa. Nah, itulah enak dari eliminasi Gauss-Jordan, teman-teman. Caranya cukup gampang. Ini nanti kita akan buat dia menjadi
matriks. Berarti ini 3. Sorry. Ini 3. Lalu di sampingnya negatif 0,1. Lalu di sampingnya lagi negatif 0,2. Nah, hasilnya ini kita tulis di sebelah sini, yaitu 7,85. Nah, ini selanjutnya yang baris kedua lagi. Ini 0,1, 7, negatif 0,3, negatif 19,3. Nah, tanda positif dan negatifnya harus kita samakan biar dia nanti tidak terjadi kesalahan dalam penambahan dan pengurangannya. Ini 0,3, negatif 0,2, 10, dan 71,4. Nah, ingat teman-teman yang telah saya katakan tadi, kita akan membuat matriks yang ini kita akan kasih dia matriksnya berwarna ini. Ini kita akan kasih matriksnya berwarna ini. Lalu ini nilainya kita akan kasih dia berwarna ini. Jadi sebagai pembeda bahwa ini adalah nilai dari persamaan yang ini dan ini adalah nilai yang sebelah kanannya, ruas kanannya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa eliminasi Gauss-Jordan itu eliminasi yang membuat matriksnya itu menjadi matriks identitas. Di mana matriks identitas itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita akan buat dia seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman menggunakan yang namanya operasi baris elementer. Yaitu kita akan membuat ruas-ruas dari matriks-matriks ini menjadi angka yang seperti ini. Caranya boleh kalian teman-teman kurangkan dengan perkalian bilang konstan dari matriks ini atau ditukar tempat. Nah, kita akan lebih ngertinya kan kita masuk ke contoh soal ini ya. Perhatikan teman-teman di sini. Nah, kalian untuk menjadikan satu, kalian cukup bagi berarti semua bilangan yang ada di baris pertama ini, kalian bagi dengan angka 3. Sehingga dia itu akan berubah menjadi 1. Berarti ini baris ya, kita row. Row itu adalah baris, berarti R1 itu kita bagi dengan yang namanya ini, nilai 3. Nah, selebihnya itu teman-teman biarkan saja. Karena kita satu-satu prosesnya. Nah, nilai R1 berarti yang ini kita bagi dengan 3. Karena oke, kita langsung bagi dengan 3 ya. 3. Oke, saya juga jelaskan bagaimana cara cepatnya. Ini kita akan bagi dengan 3 ini. Lalu kita cukup drag ke kanan, dia akan mengikut ini dibagi dengan 3. Ini juga kita drag ke kanan. Nah, dia akan cukup mengikut dengan yang atas ini. Nah, ini berarti teman-teman ditetapkan sama dengan K saja karena dia belum ada operasi apa-apa. Dia belum ada operasi apa-apa. Nah, masih tetap. Nah, ini kita kasih warna lagi biar pembeda antara yang mana ruas 1 yang kiri dan yang kanannya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nih, kita akan menolkan yang ada di bawah ini. Jadi R2 dan R3-nya ini yang bagian sini kita akan nolkan. Nah, caranya gimana? Kita harus kalikan bilangan suatu konstan ini dengan baris yang ini lalu kita kurangkan. Nah, berarti baris yang di sini, berarti baris yang R2 kita akan kurangkan dengan yang ini 0,1 yang dikalikan dengan ini R1 karena patokan kita sama R1. Nah, jadi ini R2-nya kita kurangkan dengan 0,1 kali R1 karena nilai dari 0,1 kali 1 adalah 0,1. Jadi 0,1 kurang 0,1 hasilnya 0. Nah, karena semua ini harus dikurangkan dengan 0,1, ada cara yang cepatnya teman-teman. Jadi kalian nggak usah ketik, apabila nanti ini komanya banyak itu akan ribet. Ketiknya ada berapa. Nah, oke, kalau yang masih koma 1 kita akan tulis saja baginya 0,1 ya. Ini, nah, untuk yang R3 sama,
Berarti ini harus kita nolkan juga. Berarti R3 dikurang dengan 0,3 R1. Oke, karena dia masih komanya sedikit, oke, kita langsung itu saja bagi. Karena yang atasnya sama, berarti kita tetapkan dulu. Nih, berarti ini R2 dikurang dengan 0,1 dikali dengan R1. Nah, hasilnya 0. Nah, ini kalau ditarik, nah ini dia otomatis memang betul-betul 0,1. Kita akan coba bagaimana jika bila nanti dia 0,33-nya akan sulit ya teman-teman ya. Maka akan saya kasih tips cara gampangnya hanya di Study with Vino. Nah, ini R3 berarti ini dikurang dengan 0,3 kali R1. Nah, hasilnya 0. Kita akan tarik. Nah, nih, berarti ini kita sudah dapatkan dia seperti ini. Nah, 0, 0 ini. Oke, berarti ini sudah fix ya teman-teman ya. Berarti ini kita kasih lagi. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita mengangka satukan yang di tengah ini. Nah, ini agak cukup membingungkan karena kita bagi nilai yang seluruh baris ini dengan angka yang ini 7,00333. Ini kita nggak tahu sampai 3-nya berapa. Nah, caranya yaitu kalian ini kan kita tulis saja sini R2 bagi dengan 7,0032. Ada banyak 3-nya gitu kan. Nah, cara nerapin di Excel-nya bagaimana teman-teman? Nah, kita caranya gampang. Ini kita tulis dulu ya, yang tidak dikerjakan. Yang tidak dikerjakan kita tulis dulu biar tidak keliru. Nah, caranya gimana? Yaitu cukup ini baris R2, berarti baris R2 yang ini kita ambil, lalu kita bagi dengan 7,0033 ini. 7,003 itu adalah nilai yang ini. Karena dia hanya mengambil nilai yang berada pada sel yang 28 C28 ini, kita blok dia dengan dolar, atau kalian klik F4, kalian ikat dia dengan dolar seperti ini. Nah, dolar di depan C dan belakang C. Maka semua baris ini walaupun nanti kita pindahkan, dia tetap dibagi dengan nilai yang ini. Nah, enter. Ini kalau kalian tarik, nah, maka hasilnya adalah 1. Ini kalau kita cek rumusnya, nah, dia nilai negatif 0,29 dibagi dengan ini. Jadi dia tidak bergeser sedikit pun, sehingga memudahkan kita dalam pembagian tanpa lagi menulis manual seperti 7,00033. Nah, kita tidak tahu berapa banyak komanya, maka itu kita cukup dengan memblok dia dengan yang namanya dolar ini. Nah, oke, ini telah kita dapatkan. Berarti sama seperti yang ada di sini telah kita buat menjadi 1. Selanjutnya apa lagi? Kita nolkan yang ada di sini. Nah, berarti R1 dan R3 yang ini kita nolkan. Berarti ini R1 dikurang. Nah, berarti ini dia negatif. Ini negatif 0,0333, kita nggak tahu 3 berapa, dikali dengan R. Kita patokannya kembali ke yang satu lagi, ya, patokannya itu yang angka 1, berarti R2. Berarti ini nanti R1 ini negatif 0,3 dikurang dengan negatif yang diinikan, berarti dia akan menjadi 0 nantinya. Nah, karena kan negatif ketemu dengan positif dan ketemu dengan negatif ketemu negatif menjadi positif, lalu dikurangkan, maka dia akan menghasilkan 0 nantinya. Kita akan coba nanti di Excel-nya. Nah, berarti ini sama, berarti R3 dikurang negatif 0,19 R2. Nah, ini caranya sama dengan yang ini tadi. Kalian sama dengan kan, ambil nilai R1, kalian kurang. Kalau kalian buka kurung biar dia nampak pembedanya. Nah, karena kita mengambil yang nilai 0,3 negatif ini,
maka kita klik sel yang ini, lalu kita klik F4 atau kita ikat dengan dolar sehingga nilainya tidak akan berubah. Lalu dikali dengan nilai yang R2. R2-nya yang ini ya. Yang R2 yang ini. Nah, lalu kalian enter. Nah, R2-nya yang ini, yang patokannya. Nah, maka dia otomatis akan ngikut ke sini. Karena ini kurang ini kurang ini, dan ini kurang ini. Nah, berarti otomatis dia akan menjadi 0. Nah, ini berarti nilainya tetap. Karena dia tidak dikerjakan. Nah, ini sama berarti nilai R3 dikurang dengan nilai dari yang ini. Kita blok dengan dolar, lalu kita kalikan dengan nilai R2 lagi. Nah, dia 0 karena dia akan menjadi 0. Nah, 0 dan 0 berarti otomatis nilai yang kita dapatkan Nah, nilai yang kita dapatkan di sini sudah sama. Selanjutnya kita akan satukan lagi. Jadi dia harus disatukan dulu. Tiap-tiap diagonal dari matris ini, diagonal utamanya ini harus disatukan terlebih dahulu. Berarti harus kita satukan yang ini. Nah, caranya berarti kita bagi semua nilai ini dengan nilai yang ini. Karena dia kan harus adil. Jika satu dibagi, seluruh baris itu harus dibagi. Tidak boleh hanya satu ini saja. Berarti nilai dari R3 dibagi dengan 10,01024188. Nah, berarti dia ini kita masih tetapkan. Ini tetap. Ini. Berarti ini masih tetap. Nah, ini berarti nilai R3 tuh kita bagi dengan nilai yang ini. Karena ini mau dijadikan angka 1 kan. Nah, kita klik ini, baru ikat lagi dengan dolar, baru enter. Agar dia tidak bergeser. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak ikat dia dengan dolar ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba tes dia apa yang terjadi kalau dia tidak kita ikat dengan dolar. Ini akan sangat sekali. Nah, ini 0 sama karena 0 bagi ini kan langsung 0 ya. Nah, ini value-nya nggak ada karena dia malah ke yang blok yang ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Harus sekali diikat dengan dolar agar nilai yang ini tidak berubah. Jadi pembaginya tetap itu. Nah, hasilnya 001 ini sudah 1 ya. Nah, berarti ini sudah fix benar. Berarti kita langsung menolkan yang ada di depan di atas dari 1 itu. Jadi setiap ada yang di angka 1, depan atau bawahnya itu harus, atas atau bawahnya itu harus 0. Jadi ini 0 harus 0 harus 0. Nah, ini juga harus kita nolkan. Caranya sama, patokannya jadi yang R3 lagi. Berarti R1 dikurang yang negatif 0,06806. Nah, ini kan terlalu banyak, kita tidak tahu kan. Nah, sampai berapa dia. Nah, karena itu kita cukup misal dengan menggunakan yang namanya blok tadi. Atau kita gunakan dia tadi yang ikat dolar itu sehingga dia tidak lagi berubah-ubah nilainya, hanya nilai yang ini saja. Nah, ini kan R2 dikurang dengan negatif 0,04188. Nah, kita sampai situ saja. Nah, karena ini hanya sebagai itunya saja, sebagai kalian paham cara pengurangannya, logikanya saja. Nah, sesungguhnya kita akan main di sini di X-nya. Berarti nilai R1 kita akan kurangkan dengan nilai yang ini. Kita akan kurangkan dengan nilai ini, ikat kita dengan dolar. Lalu kita kali dengan nilai R3. Nah, R3-nya harus yang di bawah sini ya, karena dia yang ini harus dikurangkan dengan yang ini. Tidak boleh kurang sama dengan ini. Salah. Jadi harusnya mengikut yang bawahnya. Enter. Yang ini 1. Nah, biar kalau yang ini, maka yang ini kurang ini. Hasilnya akan menjadi 0. Ini juga R2 dikurang dengan nilai yang ini, diikat dengan dolar, lalu dikali dengan nilai R3. Nih.
tarik. Nah, mudah, berarti dia sudah menjadi 00. Nah, ini nggak dia apa-apakan, berarti dia mengikuti saja. Tunggu, sabar ya. Berarti ini, nah ini cukup, dia berarti langsung 017. Nah, berarti kita telah dapatkan ini. Nah, tujuan dari mencari solusi sistem persamaan nilai itu kita untuk mencari nilai X1 dan X2 dan X3-nya. Nah, dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita telah dapatkan langsung itunya adalah X1, X2, dan X3-nya. X1-nya itu adalah ini X1, X2, dan X3. Karena X2, X3-nya 0, maka dia langsung otomatis X1. X1-nya 3, X2-nya yaitu adalah negatif 2,5, dan S3-nya yaitu adalah 7. Nah, dengan sistem solusi menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan itu, kita langsung dapat bahwa X1, X2, dan X3-nya itu adalah ini. Tanpa perlu lagi yang namanya mencari itu penghitungan mundur. Karena kan kalau dengan eliminasi Gauss itu biasanya kita dapat S3, masukkan ke nilainya, S2 dapat, X1 dapat. Nah, kalau dengan eliminasi Gauss, kita langsung mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai eliminasi Gauss-Jordan pada solusi sistem persamaan nilai lanjar. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan komen di bawah atau bisa DM di Instagram saya @l.v.no. Nah, sekian dari saya, Elvino Saputra. Terima kasih telah menonton. Ingin nonton video lainnya, silakan di bawah ini. Silakan share, subscribe ke teman-teman kalian. Saya Elvino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep study.